Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Agustiana dengan NIM 2421036. Saya adalah mahasiswi dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Paujan Azim MPD. Silakan disaksikan teman-teman. Pengertian PTK. PTK adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh guru di kelas untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi daripada proses pembelajaran. Atau PTK juga bisa diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh guru dengan melakukan berbagai tindakan yang sudah terencana dalam situasi nyata. Kenapa PTK perlu dilakukan? Karena PTK adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Masalah dari PTK tentu adalah masalah yang sehari-hari dihadapi di dalam kelas, sehingga apabila seorang guru dapat melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, maka dampaknya adalah sebuah perbaikan dampak dari sebuah tindakan yang dilakukan akan dirasakan oleh guru dan juga peserta didik. Apa tujuan dari PTK? Tujuannya yaitu untuk memperbaiki mutu, mengatasi masalah pembelajaran, serta meningkatkan profesionalitas pendidikan. Adapun tujuan dari PTK itu sendiri yaitu menumbuh kembangkan budaya akademik. Apa perbedaan PTK dengan penelitian lainnya? Penelitian tindakan kelas sudah pasti dilakukan di dalam ruangan kelas, sedangkan penelitian lainnya itu belum tentu dilaksanakan di dalam kelas biasa, tapi juga biasanya dilakukan di luar kelas. Apa manfaat PTK? Yang pertama itu manfaatnya untuk peserta didik, yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Terus, yang kedua itu manfaatnya bagi guru. Yang pertama, guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, guru mampu berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Keempat, guru memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Manfaat PTK untuk SD ataupun madrasah. Dengan melakukan PTK ini, sekolah memiliki guru yang hebat karena memiliki kemampuan melakukan sebuah perubahan ataupun perbaikan kinerja secara frekuensi, sehingga secara bertahap sekolah juga bisa meningkatkan mutunya dan masyarakat secara berbondong-bondong menyekolahkan anaknya untuk dititipkan di sekolah tersebut. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip dari PTK? Yang pertama, itu adanya siklus yang berkelanjutan. Dengan adanya siklus ini, seorang guru berusaha untuk memperbaiki apabila pada siklus pertama belum ada peningkatan. Maka dilanjutkan dengan siklus selanjutnya. Dan apabila dianggap sudah ada peningkatan, maka siklus tersebut boleh diberhentikan dari siklus-siklus tersebut. Metode pendekatan, model pembelajarannya harus tepat. Dan yang kedua, tidak ada perubahan dari siklus ke siklus, metode pendekatan ataupun modelnya yang hanya ada itu disempurnakan. Nah, teman-teman, sasaran PTK itu siapa aja sih? Jadi, yang pertama itu ada peserta didik ketika mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, pendidik yang sedang mengajar. Ketiga, materi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Dan yang terakhir itu adalah sarana dan prasarana yang diinginkan. Kemudian yang terakhir lagi, hasil pembelajaran yang ditinjau dari kognitif anak, afektif, serta psikomotorik anak.
Berapa kali sih siklus PTK harus dilakukan? Yaitu setiap siklus minimal 2 kali pertemuan. Hal ini dilakukan agar terjadi perbedaan antara ketika dengan pembelajaran yang biasanya serta pembelajaran setelah diterapkannya PTK. Nah, dalam PTK ini terdapat beberapa siklus loh teman-teman. Yang pertama itu ada perencanaan, 2 pelaksanaan, 3 observasi, dan yang terakhir keempat refleksi. Dalam menentukan PTK ada 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada what, apa yang harus ditingkatkan, contohnya seperti meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang kedua itu ada who, siapa yang harus ditingkatkan, contohnya itu adalah peserta didik. Yang ketiga adalah how, bagaimana cara meningkatkannya. Baiklah semuanya, hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.